Apa aja sih kesalahan yang bikin banyak pebisnis baru bisnisnya tumbang sebelum waktunya? Nah, kebetulan gini, gue belum lama lagi lihat ada satu artikel yang ngebahas sesuatu yang menarik nih. Jadi, ada salah seorang pebisnis sukses dunia bernama Mark Cuban, di mana dia juga salah satu bintang acara dari Shark Tank. Jadi kalau kalian suka nonton nih, yang pitching ke investor gitu kan, punya ide, dimodalin segala macam. Nah, dia ini adalah salah satu bintang acaranya. Gitu kan, dan dia ngebeberin gitu ya rahasia ngebangun bisnis. Kesalahan apa sih yang harus dihindari sama pebisnis baru, dan ini tuh dalam satu acara kemunculan di Good Morning America. Jadi dia di interview, ditanya, kasih beberapa pertanyaan gitu kan. Nah, dia ngasih coba jawaban gitu, dan sebenarnya kalau kalian perhatiin nih, beberapa jawabannya tuh agak-agak klise gitu. Jadi kayak ya memang kita diajarin juga, emang semua orang diajarin kayak gitu kan. Jadi kayak gimana sih caranya biar sukses gitu kan. Dia jawab kayak gini, perawat orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini satu hal yang gue percaya banget, dan kayaknya juga banyak di antara kita diajarin kayak gitu, bener nggak? Karena kenapa? Mau di agama manapun, mau di filosofi manapun, ya memang ini diajarin banget kan. Kalau kamu nggak mau dijahatin orang, jangan jahatin orang. Bener nggak? Jadi dia cerita nih waktu itu, ketika dia umur 25 tahun, dia mulai perusahaan pertama setelah dipecat. Jadi awalnya gara-gara dipecat nih. Dan dia selalu berpikir dia harus bersikap jahat karena saya lebih muda dari orang lain, dan itu salah. Yang artinya memang benar. Jadi orang jangan jahat. Meskipun nggak tahu nih ya, kalian mungkin tahu kan ada beberapa kayak video-video viral yang menceritakan banyak konglomerat Indonesia itu jadi kayaknya. Contoh kayak, ingat nggak video Indomie Mie Gaga? Mie Gaga, di mana pendirinya Indomie dulu, yang pendirinya Mie Gaga juga ditendang dengan cara yang jahat gitu ya. Dan bahkan sebenarnya nggak cuma dari situ doang, banyak juga nih katanya perusahaan-perusahaan konglomerasi Indonesia yang jadi kaya tuh dengan cara jahatin orang. Malah kalau misalnya kalian suka coba ngobrol sama angkatan yang jauh lebih senior gitu ya, suka ada filsafat kayak gini di kalangan pebisnis. Lu nggak akan bisa jadi konglomerat kalau nggak bisa nginjek orang sampai mati katanya. Kenapa? Karena gini loh, ternyata ada satu filosofi kayak gini. Kalau misalnya orang susah, selalu berpikir tuh, hari ini makan apa ya? Nah, katanya gitu. Kalau orang susah tuh bilangnya gini, hari ini makan apa? Kalau orang yang cukup kaya, mikirnya, hari ini makan di mana? Nah, kalau konglomerat, katanya mikirnya tahu nggak apa? Hari ini makan siapa? Kenapa kayak gitu ya? Karena memang seperti itu gitu. Katanya sih kalau misalnya mau kaya banget gitu ya, itu harus ya makanin bisnis orang. Meskipun gue pribadi nggak setuju, gue nggak tahu kalau kalian setuju nggak nih dengan filsafat ini. Tapi yang si Mark Cuban ini juga dia membahas jangan kayak gitu, karena mungkin kalau lu jahat ya pasti ujungnya dijahatin lagi gitu kan. Nah, terus apalagi nih kesalahan pebisnis pemula? Pebisnis pemula adalah jadi ya gitu, jangan mikir kayak kita harus jahat, jangan mikir kayak duit itu segalanya. Sebenarnya bisa dibilang poin itu yang bisa diambil. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan pebisnis pemula juga yang banyak nggak sadar adalah sama kayak Mark Cuban bilang gini, saya awalnya sangat bersemangat untuk menghasilkan penjualan, padahal seharusnya lebih bersemangat dalam menghasilkan keuntungan. Karena ternyata ada perbedaan besar antara jualan sama untung. Nah, kalau ini gue setuju banget. Kenapa? Sekarang gini, banyak gak sih di antara kalian yang ngeliat kayak, sekarang tuh jualan di online, itu orang tuh bakal lakunya tuh ribuan, bener nggak? Lakunya bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu terjual. Tapi pertanyaannya, untung berapa setiap penjualan? Bener nggak? Karena ternyata masih cukup banyak bisnis, terutama bisnis startup, yang mereka tuh bahkan bakar duit. Bukan untung tipis lagi, setiap ngejual, mereka jual rugi. Nah, ini kan bukan cuma ngasilin omset, bener nggak? Tapi ya nggak ada untungnya. Nah, artinya apa? Sama nih, kayak banyak di antara pebisnis pemula, jangan cuma mikir kelihatannya keren nih, keren nih gue punya brand, gue punya bisnis. Kelihatannya bagus, padahal bisnisnya rugi. Kenapa? Karena gue sendiri punya salah satu kenalan yang dia tuh berusaha seneng gitu ya, supaya kelihatan brandnya tuh tampil. Jadi pameran di mana-mana gitu kan. Meskipun padahal ketika pameran itu belum tentu untung. Mayoritas rugi, tapi dilakuin. Kenapa? Keren. Jadi jangan cuma nyari penjualan, tapi carilah untung. Gitu kan. Nah, terus apa sih penyebabnya kesuksesan? Si Mark Cuban ini juga ngejawab kalau kesuksesan dia asalnya berasal dari kombinasi antara keberuntungan, waktu, dan kerja keras. Dan dia bilang, saya selalu ngatain ini pada setiap orang kalau hidup ini setengah random, dan itu adalah kenyataannya bagi semua orang. Random tuh maksudnya ya buat kita sukses ya katanya ya butuh tadi untuk hoki, waktu, kerja keras. Ya kerja keras setuju, waktu setuju. Nah, satu lagi nih yang gue kadang kurang setuju di insight-nya nih adalah keberuntungan. Nah, gue kurang setuju dengan poinnya di mana kita tuh butuh keberuntungan. Kenapa? Karena kalau menurut gue beruntung itu perlu, tapi kalian nggak akan pernah beruntung kalau persiapannya nggak ada. Bener nggak? Contoh gini, misalnya deh, hari ini kalian keluar
terus bakal ketemu salah seorang pejabat yang bakal ngasih tender senilai 1 miliar buat perusahaan manapun yang pertama kali dia temui. Dan ketika kalian keluar, kalian adalah perusahaan pertama yang ditemui. Harusnya kalian dapat 1 miliar dong, tendernya dong, bener nggak? Tapi gimana kalau gini, ketika dia tanya, lu udah punya perusahaan belum? Kalian bilang, gue belum bikin PT nih, masih perorangan. Oh sorry, order ini cuma buat yang udah punya perusahaan dalam bentuk PT. Rugi nggak? Rugi dong. Nah kenapa tadinya untung jadi nggak untung? Ya karena kitanya nggak siap, bener nggak? Jadi kalau menurut gue, untung itu bakal ada kalau lu siapin waktu, kerja keras, dan memang udah siap dari awal. Karena kalau udah siap dari awal, kapanpun waktunya, untungnya pasti bakal datang. Nah, itu dia tadi nih, 3 kesalahan bisnis yang sering dilakuin sama pebisnis pemula. Mulai dari nggak tahu cara memperlakukan orang lain, nggak bisa bedain antara jualan sama untung, dan ketiga, kurangnya persiapan dan keberuntungan. Nah, kalau dari kalian nih, coba ada nggak dari antara 3 poin tadi yang memang sering kelewat?